Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai waspada bahaya taklid. Dalam pengertian yang sederhana, taklid artinya ikut-ikutan atau taat begitu saja pada orang lain. Mungkin karena orang lain tersebut dianggap lebih pandai, lebih baik, lebih alim, atau lebih terhormat. Di kehidupan sehari-hari yang paling sering kita jumpai, praktek taklid adalah di lingkungan pesantren, di mana seorang santri atau murid sengaja diharuskan untuk taat, dan seringkali perintah untuk taat itu terlalu berlebihan, sehingga berkembanglah menjadi taklid buta, atau pokoknya taat begitu saja tanpa syarat, perintahnya masuk akal ataukah tidak. Hal ini nampak semakin jelas ketika musim pemilu tiba, baik itu pilpres, pileg, pilgub maupun pilbub. Banyak di kalangan murid atau santri terang-terangan mengatakan, aku sih apa kata Pak Yai saja. Seakan-akan pemilu itu wajib pilih, bukan hak pilih. Inilah yang seringkali terjadi di dalam dunia nyata, di mana sulit dibedakan mana tawadhu atau taat dan mana taklid ikut-ikutan. Hal seperti ini sepintas nampak baik karena menyederhanakan masalah. Si murid tidak usah repot-repot berpikir atau mempertimbangkan, tinggal ikut saja, semuanya beres. Namun bagaimana jika hal seperti ini terjadi terus-menerus selamanya? Selamanya hanya disuruh ikut-ikutan begitu saja. Lalu bagaimana mental dan pengetahuannya terbentuk? Mental taklid yang sudah terbentuk secara baku dan beku tidak memungkinkan kita menjadi pemimpin. Kalaupun menjadi pemimpin, tetap saja pemimpin yang taklid tidak akan menjadi seorang mujadid atau pembaharu bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sedangkan bila menjadi makmum atau menjadi pengikut, ikut saja, sama sekali ikut taat tanpa kecerdasan. Dan hal ini tentu membahayakan pada diri sendiri dan pada orang lain. Manakala mendapatkan pemimpin yang tidak benar atau jahat. Bila orang yang kita idolakan tidak benar, maka otomatis kita juga menjadi tidak benar. Bila yang kita ikuti seorang yang fanatik, kita pun ikut fanatik. Membenci orang lain, mengkafir-kafirkan orang lain, atau kelompok lain, kita pun akan mengikutinya juga. Sedangkan cara kodrati atau alamiah, Tuhan merancang tiap orang harus menjadi dirinya sendiri. Sebagaimana hukum alam, bahwa setiap benda harus berfungsi sebagaimana kodratnya. Api dengan panasnya, air dengan basahnya, pisau dengan tajamnya, gula dengan manisnya, dan seterusnya. Itulah jati diri benda atau jati diri abdi. Dengan terbentuknya mental dan pengetahuan taklid, kita tidak mungkin maksimal di dalam melaksanakan fungsi pengabdian kita, karena kita hanya ikut-ikutan saja tanpa identitas, bagaikan rumput kering yang mudah sekali terbakar bila terkena api, bahkan hanya karena sepuntung rokok. Wahai murid-muridku, anak-anakku, apakah yang harus kita lakukan manakala kita telah sadar akan adanya bahaya taklid atau ikut-ikutan di tengah-tengah kehidupan kita? Kita pura-pura tidak tahu, lalu ikut saja apa yang terjadi di sekitar kita. Ataukah kita harus menentukan sikap yang memiliki risiko melawan arus, tampil beda, lain dari yang lain, dan tidak jarang hal tersebut membuat kita dikucilkan, dianggap aneh, dan tak jarang dianggap sesat. Apabila kita mengaku sebagai umat Muhammad, yang otomatis teladan kita adalah Nabi Muhammad, adakah beliau seorang yang taklid,
yang hanya mengikuti saja tradisi leluhur yang sudah berlaku atau yang sudah ada? Bukankah perjuangannya merubah keadaan agar lebih maju, agar lebih baik, memperoleh hambatan dan perlawanan yang begitu hebat dari kaumnya? Lalu bagaimana dengan hasilnya? Itulah Rasul kita, teladan kita, yang seharusnya menginspirasi kita, menyadarkan kita bahwa para pejuang tidak mungkin lahir bila kita hanya bisa ikut-ikutan saja, atau tidak memiliki pikiran yang kritis dan realistis. Maka sungguh bukan hal yang aneh, bukan hal yang mengherankan bila akhirnya terjadi ribut-ribut sebagaimana ribut-ribut mengenai nasab. Dengan pemikiran yang kritis dan realistis, tidaklah mungkin kita termakan penjelasan tentang jaminan masuk surga hanya karena nasab, jaminan menjadi manusia suci hanya karena nasab. Ribut-ribut nasab adalah bukti bahwa mayoritas umat Islam masih banyak yang dalam kondisi taklid. Rebutan gelar sebagai umat Muhammad, umat terbaik, adalah bukti bahwa kita masih taklid. Sebab umat Muhammad hanya dipahami sebagai umat yang lahir setelah adanya Nabi Muhammad, bukan sebagai umat yang berhasil meneladani Nabi Muhammad. Apabila kita mau berpikir sedikit mendalam dan bertanya, seandainya Nabi Muhammad masih hidup sekarang, benarkah beliau senang dan bangga atas pengakuan kita sebagai umatnya yang berhak menagih surga atas pengakuan tersebut? Dan bila Muhammad kita artikan terpuji, bukankah umat Muhammad adalah umat yang terpuji karena memiliki sifat-sifat kerasulan atau sifat utusan, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah, bijaksana, tegas, lembut, dan cerdas, sifat yang menjadi syarat utama seorang utusan, seorang pemimpin yang selalu terdepan, menghadirkan perubahan pada kemajuan yang tiada henti-hentinya, yang sesuai dengan kandungan yang ada di dalam Al-Quran, yang bersifat minat dhulumati ilan nur, dari yang semula gelap menuju yang terang, dari yang semula kacau menuju yang tertib, dari yang semula sakit menuju yang sehat. Itulah isi yang ada di dalam kitab suci yang disampaikan oleh Rasul, firman Tuhan yang maha suci, maha perkasa, dan maha adil, yang hasilnya bisa kita saksikan sekarang secara mencatat peradaban manusia yang paling maju yang pernah dicapai, yang dihasilkan atas prestasi yang pernah dicapai oleh Rasul. Suatu hal yang amat kontras dengan apa yang terjadi saat ini, di mana mayoritas umat Islam terjerembab, terperosok ke lembah taklid yang begitu dalam, namun sama sekali tidak disadari, saling berebut gelar untuk menjadi umat Muhammad, adalah umat yang terbaik yang pernah ada di muka bumi. Rebutan gelar kosong, merasa sebagai umat terbaik meskipun tanpa prestasi apapun. Jika pedomannya adalah Quran Surat Ali Imran 110, yang artinya kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Jika pedoman umat Muhammad adalah umat terbaik diambil dari ayat ini, dikatakan terbaik dengan syarat menyuruh kepada kebajikan dan mencegah diri dari kemungkaran dan beriman kepada Allah. Namun sayang, karena mental dan pengetahuan taklid, ayat seperti ini dipahami bahwa umat Muhammad pasti umat terbaik dengan atau tanpa syarat amar ma'ruf nahi mungkar. Asal mengaku umat Muhammad saja pastilah umat terbaik. Sekali lagi, itulah dampak taklid tanpa berpikir sedikit pun. Al-Quran adalah kitab suci yang mengajarkan umat Islam menjadi umat yang bukan hanya taat, namun juga menjadi hamba yang cerdas, sehingga terbentuklah umat yang selalu mengabdi dengan taat, kerja keras, dan kerja cerdas. Namun bila kita dalam belenggu taklid, maka kata cerdas itu akan hilang. Apalah artinya taat tetapi bodoh? Apalah artinya kerja keras tapi tiada kecerdasan? Banyak energi dan biaya yang terbuang sia-sia. Bila kita ingat syarat sifat-sifat kerasulan adalah sidik, amanah, tabligh, fatonah, maka keempat-empatnya tidak boleh ada yang tertinggal, baik sebagai imam maupun sebagai makmum, sebagai pemimpin maupun umat biasa.
Idealnya umat Muhammad tidak pernah kehilangan sifat-sifat utusan, sebab pada dasarnya manusia adalah utusan Tuhan. Sampai di sini mestinya kita paham bahwa tidak setiap umat Islam otomatis umat Muhammad jika tanpa syarat-syarat kemuhammadan. Dengan belenggu taklid yang begitu kuat, umat Islam hanya menjadi umat yang bangga dengan kuantitas saja tanpa kualitas. Kita bangga dengan jumlah yang begitu banyak, namun tidak sedikit pun memperoleh mutu yang baik. Banyak jumlah, namun tanpa berkah. Wahai anak-anakku, murid-muridku, cobalah kita renungkan sejak kapan ajaran-ajaran taklid itu mulai muncul. Pikirkanlah manfaat dan mudaratnya. Bila dibutuhkan, bolehlah taklid itu kita teruskan, lestarikan. Namun bila ternyata sangat membahayakan, adalah segera dihentikan. Dan tentu saja kita harus tetap bijaksana dalam penerapannya. Kapankah taklid itu masih diperbolehkan, dan kapankah taklid itu harus dihentikan, agar terbukti bahwa umat Muhammad adalah umat terbaik sebagaimana firman Allah di atas. Dan tentu saja hal itu mustahil terwujud ketika kita dalam kondisi taklid yang taunya hanya ikut dan ikut saja, yang apabila ilmu kita hanya ilmu katanya, semuanya hanya cukup katanya, sebagaimana banyak kita jumpai sekarang semuanya serba katanya. Bukankah bahaya taklid itu begitu nyata? Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat, dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.